Sesi setelah istirahat siang ini kita mulai, Bapak Ibu semua, sahabat dan rekan-rekan pegiat literasi. Alhamdulillah, meskipun dalam suasana yang kalau di Kota Malang, di daerah saya ini agak panas, agak mendung-mendung sedikit. Semoga di tempat Bapak Ibu dan rekan-rekan semua juga begitu adanya ya. Yang penting kita semangat hari ini. Maaf Mbak Bafa, suara saya liri atau pripun ini? Sudah jelas Ibu. Sudah jelas. Oh, nggih. Semoga suara saya tersampaikan di sana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Marilah sebelum kita mulai, kita bersama baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menyemangati diri kita sendiri, masih ingat yel-yel dari saya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua? Masih ingatkah? Oke, kita ulangi dan kita ucapkan bersama-sama. MPL semangat. MPL yes. MPL is the best. Ya. Lupa mungkin ya, karena banyak ilmu yang didapat tadi pagi ya. Tidak apa-apa. Alhamdulillah, marilah kita mulai. Para sahabat semua, Bapak Ibu, rekan-rekan pegiat literasi, di siang hari ini kita masih semangat. Punten Ibu, di suaranya Bu. Ya. Sudah? Ya. Suaranya liri ya. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu, para sahabat semua. Hari ini di sesi siang ini kita akan bersama dengan Pak Atus lagi ini ya. Pak Atus jangan bosan-bosan ge. Di sini kita akan nanti Pak Atus akan memberikan paparan tentang konsep dan praktek menulis pada submateri menarasikan data bersama Pak Atus Bagus Wiguna. Saya yakin tadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, para sahabat semua sudah berkenalan dengan Pak Atus ini. Nanti yang akan kita pahami bersama selama 30 menit dari paparan Pak Atus Bagus Wiguna. Maaf Pak Atus, saya teringat dengan teman saya Pak Atus ada S-nya, ternyata beliau Pak Atu. Mohon maaf. Ya Ibu. 30 menit ke depan ini kita akan belajar bersama dan Pak Atu akan menyampaikan pemaparannya. Yang pertama, kita akan tahu apakah fakta, data, dan informasi itu. Yang kedua, bagaimanakah menulis yang baik dengan menggunakan data dan informasi yang valid. Yang ketiga, bagaimanakah menarasikan data kualitatif. Yang keempat, bagaimanakah menarasikan data kuantitatif. Itu yang kita pahami bersama nanti selama 30 menit. Setelah itu, kita berlanjut kepada sesi praktek menulis yang dipandu dengan Pak Atus juga. Pak Atu, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Atu. Baik. Terima kasih Ibu Yanti, Mbak Fafa, teman-teman, rekan-rekan seperjuangan ya. Kita ketemu lagi. Tadi pagi kita berbicara kemandirian TBM. Nah, saya izin siang ini mungkin lebih pada sharing aja, Mas, Mbak, Bapak Ibu sekalian, saya lebih sharing aja mengenai praktek menulis. Mungkin karena kalau mengajar tentang menulis, saya yakin ada yang memang bidangnya di sana, dan yang kedua ada yang mungkin publikasinya sudah lebih berpengalaman gitu ya. Nah, saya di sini cuma sharing, berbagi aja pengalaman saya sebagai penulis, mungkin lebih tepatnya peneliti yang menggunakan data baik kuantitatif maupun kualitatif dalam tulisan saya. Nah, ini saya coba sharing apa yang saya lakukan, prinsipnya bagaimana.
mungkin singkat saja. Nah, nanti kan ada sesi workshop ya, apa namanya, kayak prakteknya. Sebenarnya kalau nanti kalau ada di sesi praktek itu, Mas dan Mbak atau Bapak Ibu di sini dari teman-teman peserta udah punya mungkin gambaran tentang tulisannya, mungkin outline, mungkin. Nah, karena kita khusus hari ini spesifiknya sebenarnya tentang data. Mungkin nanti kalau sudah ada gambaran datanya seperti apa, mohon dikirim Apa itu, Bu? di kolom chat biar bisa kita bahas ya, Di kita situ. bahas waktu Oh, di sesi setelah ini gitu. Jadi bisa lebih interaktif. Nah, untuk di awal saya izin share screen. Ya, saya ini mungkin sekedar paparan awal saja. Tentu tiap penulis punya perspektif masing-masing ya, tiap peneliti punya perspektif masing-masing. Tapi inilah yang saya alami ya. Nah, kembali lagi teman-teman semuanya, mohon nanti outline yang terkait dengan data. Jadi kan nanti teman-teman di sini akhir dari kegiatan ini bawa salah satu oleh-olehnya adalah essay. Nah, mohon di essay itu data apa yang akan diperlukan, tipe-tipe datanya, bentuk datanya, itu udah ada atau belum, itu bisa ini ya, bisa ya diringkas gitu, atau gimana caranya, dalam bentuk apapun gitu yang mungkin bisa kita diskusikan gitu ya. Nah, jadi supaya lebih interaktif dan mungkin kami lebih bisa mencoba menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman seperti apa. Ya, oke. Data dalam narasi. Jadi saya yakin teman-teman kemarin sudah dapat pencerahan dari para praktisi penulis gitu ya. Mulai yang memang banyak melakukan kegiatan berkecimpung di bidang kepenulisan yang sangat profesional di sana. Jadi mulai dari struktur dan sebagainya. Oke, ini yang akan saya coba sampaikan adalah terkait ini fokus bahasan kita, Mas dan Mbak, Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai dari apa itu fakta data, prinsip menulis yang baik dengan informasi yang valid, lalu narasi data kualitatif dan kuantitatif. Oke. Nah, yang pertama fakta, data, dan informasi. Nah, saya lihat juga sebetulnya dari narasumber yang sebelumnya sudah ada yang membahas, kalau tidak salah khususnya pada praktik yang dipaparkan oleh Mbak Merina kalau nggak salah ya, tentang fakta data informasi. Nah, ini saya sedikit senggol sedikit ya. Mungkin nah ini. Jadi fakta data informasi singkat aja. Ini definisi saya ambil dari KBBI Daring ya, fakta, hal yang merupakan kenyataan. Jadi sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi gitu ya, itu fakta. Lalu ada data, keterangan yang benar dan nyata. Oke. Lalu ada informasi. Sebentar. Oke, lalu ada informasi, yaitu kabar, berita tentang sesuatu. Kalau kita lihat dari sisi definisi, itu mirip-mirip gitu ya. Apa bedanya? Nah, saya bikin satu gambar bagan. Oke. Ini saya ingin mengilustrasikan bahwa fakta, data, dan informasi ya. Ini adalah suatu proses ekstraksi informasi ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bisa dilihat di sini bahwa ada fakta. Tadi ya, fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Ada opini, ada hoax gitu ya. Nah, sekarang gimana cara membedakan itu? Yang kita butuhkan waktu menulis itu adalah fakta. Ya. Kalau opini itu ya bisa sangat ya subjektif gitu ya, dan kadang tergantung pemakaian dan tergantung situasi ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan semua opini gitu sebagai data. Dan yang terakhir adalah hoax ya, sesuatu yang tidak terjadi tapi seakan-akan terjadi, bisa karena blow up media
atau bisa karena situasi yang di-create sedemikian rupa sehingga menciptakan sesuatu yang tidak benar adanya gitu. Nah, yang paling kita butuhkan ya itu adalah data. Jadi ini semua adalah bahan baku kita. Bahan baku untuk melakukan ekstraksi informasi ya. Oke, data di sini kita proses dan akhirnya kita olah dalam bentuk informasi. Sehingga kalau kita perhatikan ada input, proses, output di sini. Inputnya kita butuh fakta. Fakta diolah itu menjadi data, artinya data ini adalah kumpulan fakta-fakta yang sesuai dengan kebutuhan data kita. Oke. Lalu data ini diolah, dianalisis demikian rupa dengan teknik-teknik tertentu sehingga menghasilkan informasi. Informasi apa? Informasi adalah sesuatu yang sudah kita olah sedemikian rupa ya untuk bisa kita bagikan. Nah, terus kalau opini di sini bisa nggak jadi data? Bisa ya. Kalau memang data yang kita butuhkan adalah data mengenai opini dan perlu dipahami, perlu digarisbawahi maksud saya. Ya, kalau opini itu sifatnya subjektif ya, bisa jadi berbeda dan biasnya sangat tinggi. Tapi kalau kita memang membutuhkan itu silakan. Ya, kalau hoax, bisa nggak kemungkinannya gimana kalau hoax ini menjadi data? Sangat rendah kemungkinannya ya, kecuali memang data yang dibutuhkan adalah kita mencari tahu hoax itu bagaimana bentuk penularannya, terciptanya, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, gambarannya seperti itu singkatnya. Lalu, nah, yang kedua, menulis menggunakan data. Oke. Jadi, gini, teman-teman. Menulis itu buat saya pribadi itu adalah suatu proses kreatif. Sisi kreatif saya yang harus bekerja waktu saya sedang menulis. Sehingga kalau saya lagi berkreasi, itu saya harus ngawang-ngawang gitu ya. Ngawang jauh melakukan imajinasi seimajinatif mungkin. Sehingga yang saya lakukan adalah biasanya kalau mau nulis saya merenung. Gitu. Untuk supaya tahu saya ingin menulis itu menyampaikan apa gitu. Nah, cuma dalam proses kreatif proses yang sedang saya lakukan itu, kalau saya imajinasinya terlalu bebas gitu ya, itu akan menghasilkan informasi yang bias gitu. Sehingga gimana caranya kita menghasilkan suatu tulisan yang akurat, ya bisa dipercaya, dan tentunya sesuai dengan tujuan kita melakukan atau mengadakan tulisan itu. Tentu jawabannya adalah harus menggunakan data. Sehingga kita punya gagasan itu semua didukung oleh data. Nah, pertanyaannya gini sekarang. Tulisan kita punya ide dulu, lalu didukung oleh data, atau kita punya data dulu, baru kita olah, sehingga kita punya tujuan dan kita bisa menulis. Buat saya pribadi, jujur aja kalau bagi saya akan punya standpoint dulu ya. Perkara saya punya data atau enggak, saya punya dulu. Jadi saya selalu mengawali tulisan saya itu dalam bentuk kegelisahan pribadi. Saya gelisah akan suatu masalah, apapun itu. Nah, lalu saya gali datanya, benar nggak nih? Benar nggak sih kegelisahan saya? Lalu kita bisa lebih elaborasi lagi ya. Oh, kegelisahan itu ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, nah itu bentuk bagaimana nanti elaborasi data dalam tulisan ya. Oke, kita mungkin masuk ke lebih sebelum ke sana kita ada sedikit pengenalan ya. Mungkin yang perlu dilihat juga teman-teman sekalian, ada banyak sekali ragam bentuk tulisan, mulai dari laporan penelitian, laporan kegiatan, opini, discussion paper, koran, majalah, essay. Nah, mungkin saya akan coba spesifik ke bagian yang ini. Ya, essay, karena dalam program kegiatan kita beberapa hari ini mungkin spesifik teman-teman harus bikin essay kan. Oke, jadi kita coba bagaimana memanfaatkan data, menarasikan data ke essay gitu ya. Oke. Nah, saya yakin ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya.
Jadi ini saya senggol sedikit aja supaya kita tahu posisi datanya sebelah mana. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau struktur umum IC itu kan ada mulai dari latar belakang, main body, dan kesimpulan. Latar belakang itu terdiri dari main problem, idenya seperti apa terkait problem tertentu ya. Kalau teman-teman di sini adalah pegiat literasi, saya yakin isunya adalah terkait tidak jauh dari isu-isu pendidikan, isu-isu minat baca, literasi dasar ya, dan kebijakan dan ataupun fenomena yang melingkupi itu. Gitu ya. Itu yang pertama. Latar belakang juga, lalu latar belakang akan berisi tujuan tulisan. Oke, jadi misalkan untuk ingin mendeskripsikankah gimana yang terjadi atau mengeksplorasi kenapa atau menceritakan prosesnya bagaimana itu sebuah fenomena atau masalah itu ada gitu ya. Jadi tentu kita dalam membuat suatu tulisan itu ingin menceritakan sesuatu, tapi bagaimana apanya sih? Nah itu kita perlu fokus. Tujuan tulisan ini akan menjadi fokus kita. Nah, dan yang terakhir yang perlu ada di latar belakang adalah thesis statement. Jadi ini semacam posisi kita ya. Kita perlu berargumen. Namanya essay itu isinya sebetulnya adalah semua argumentasi. Jadi sangat dibutuhkan essay itu bukan memindahkan opini orang ke dalam, tapi essay itu harusnya isinya adalah mostly pendapat kita. Nah, tentu pendapat kita itu biar tidak bias ya, biar karena apa namanya sehingga bisa dipertanggungjawabkan gagasan kita. Itu nanti didukung oleh data. Nah, sekarang kalau di latar belakang posisinya seperti apa? Buat saya latar belakang itu adalah semua personal. Ya, jadi idenya gimana? Misalkan ada masalah literasi gitu, literasi gambaran permasalahan seperti apa, tujuan tulisannya, thesis statement itu semua kita berbicara tentang sesuatu yang sifatnya personal dari penulisnya. Ya. Nah, yang kedua baru di main body. Di main body ini buat saya adalah kita butuh data. Jadi misalnya kalau kita ide problem yang diangkat adalah literasi digital gitu. Misalnya lebih detail gini, masalahnya adalah literasi digital di wilayah urban perkotaan gitu ya. Harusnya wilayah perkotaan infrastruktur digitalnya cukup baik, tapi ternyata masih ada misalnya peserta belajar yang kesulitan mengakses itu sehingga ya katakanlah kinerja pembelajarannya nggak optimal gitu. Oke, ini masalah. Nah, sekarang kita mau tujuannya apa? Misalkan tujuannya adalah mencari tahu akar permasalahannya apa dan mencoba merumuskan rekomendasi-rekomendasi atau yang bisa menjadi saran-saran ya, yang bisa menjadi pemecahan masalah tersebut. Nah, itu tujuan. Thesis statement-nya adalah bisa jadi kita bilang bahwa yang salah itu terutama adalah, bukan yang salah, permasalahannya adalah ternyata kekurangan kuota misalnya ya, misalnya. Jadi infrastruktur udah ada, tapi kalau kita go online, sebenarnya kita butuh kuota tambahan, misalnya. Sehingga dibutuhkan mekanisme untuk pembagian kuota secara merata atau ada butuh platform-platform tertentu yang ada subsidi dan sebagainya. Itu thesis statement. Nah, sekarang kalimat utamanya. Kalimat utama di sini main body ya. Main body terus kalimat utama dan kalimat pendukung. Ini yang kita butuh data. Kalau tadi kita bicara thesis statement-nya bahwa kita kekurangan kuota. Oke. Seberapa kurang? Itu yang perlu diceritakan. Seberapa kurang itu misalkan dari 10, 5 itu nggak bisa mengakses atau tidak punya kuota. Boro-boro kuota pulsa, HP aja nggak punya. Gitu. Nah, terus lebih dalam lagi. Kalau tadi kita bicara hal-hal yang terukur, selanjutnya kita bisa bicara tentang pembelajarannya. Misalkan datanya adalah pada saat belajar online, siswa cenderung ngantuk gitu ya, sehingga tidak optimal. Jadi optimalnya kenapa?
karena ngantuk gitu ya. Kayak contohnya putri saya nih ya, 5 tahun TK, pembelajarannya online gitu. Waktu duduk di depan laptop dengerin nguap-nguap terus gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Ya apa ini suatu proses transformasi yang kita dalam proses pembelajaran ini memang harus melek. Artinya semua ikut berubah gitu ya. Sementara ini selama kita go online dalam proses pembelajaran semua akan mencoba akan mencapai kebiasaan baru gitu ya. Nah, oke, itu semacam penggalian ya yang menggunakan data yang sifatnya bisa kita ukur tadi dan data yang sifatnya tidak bisa kita ukur. Oke, dan terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini sifatnya adalah di sini ada ringkasan dan thesis statement lagi. Jadi di sini opsional ada thesis statementnya mau di awal atau mau di akhir. Ya, bisa sama itu adalah kalau di sini jadi kita berpendapat setelah kita selesai menjabarkan atau menguraikan data-datanya gitu. Dan ini style yang sangat diperbolehkan. Jadi mau di awal mau di akhir gitu. Tapi kesimpulan adalah intinya ada ringkasan dan pendapat kita. Oke, jadi kembali yang saya garis bawahi saya tekankan adalah data. Datanya adalah di main body. Berarti main body untuk menjelaskan problem utama yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Sehingga kalau ada teman-teman atau penulis yang kebingungan butuh datanya apa, saya yakin itu karena problem formulation-nya atau penetapan ide dan gagasan di main idea, di latar belakang, itu belum fix. Artinya belum ketemu sebenarnya akar apa sih yang ingin ditulis gitu. Sehingga datanya bingung nih, datanya terkait apa. Nah, kira-kira begitu. Nah, terkait tadi di latar belakang kan kita punya tujuan, teman-teman. Ya, ini akan ada kaitannya dengan nanti data seperti apa yang kita butuhkan. Kita misalnya ingin melakukan tulisan yang sifatnya deskriptif. Ngomong-ngomong ada 3 style ya sejauh pengalaman saya. Tujuannya itu tujuan penulisan kita deskriptif, tujuan kita tulisan itu eksplanatif atau yang sifatnya eksploratif. Diikuti oleh tingkatan pertanyaan yang berbeda. Misalnya di sini deskriptif. Deskriptif itu mengangkat pertanyaan-pertanyaan dasar yang sifatnya permukaan. Ya. Lalu ada eksplanatif yang sifat how yang diangkatnya kita berbicara sebuah proses bagaimana terjadinya gejala atau fenomena atau problem sosial tertentu. Dan yang terakhir yang paling mendalam itu eksploratif, menjawab why, itu menjawab value, motif, ya sesuatu yang sifatnya sangat mendalam gitu ya. Semakin deskriptif, itu sifat datanya nanti akan semakin bisa kita ukur. Artinya di observasi itu gampang. Ya. Semakin ke bawah, teman-teman, ini sifat datanya akan semakin unobservable ya. Misalnya kalau eksploratif ini adalah menjawab tentang persepsi masyarakat. Kenapa orang lebih suka katakanlah kenapa orang lebih suka online menggunakan laptop daripada HP? Oh iya, kalau menurut saya karena laptop lebih banyak fitur-fiturnya, misalkan layarnya lebih gede. Tapi orang lain ada yang bicara bahwa saya lebih suka menggunakan HP karena handy gitu ya, tinggal di satu gadget device kecil yang bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi lebih mudah seperti itu. Jadi semakin eksploratif tujuannya, itu karakteristik datanya, teman-teman, dia akan semakin subjektif. Semakin ke atas, semakin ke sini deskriptif, itu datanya bersifat objektif. Nah, ini kalau kita bersifat data itu netral sih sebenarnya. Jadi kalau saya bilang tadi yang saya ceritakan objektif-subjektif, itu tidak masalah. Karena ada memang tulisan yang sifatnya subjektif, didukung, karena ada tulisan yang berusaha menulis sesuatu dengan data-data yang sifatnya subjektif, itu nggak masalah. Gitu kan. Oke. Nah, tadi kalau tadi bersifat kalau yang sebelumnya kita bicara tentang tujuan ya, kedalaman ataupun keluasan dari tujuan penulisan. Nah, sekarang kita perlu lihat juga dalam problem formulation ini seperti apa nanti. Ya, jadi
ini saya lihat, teman-teman bisa lihat di sini, dalam menentukan masalah di latar belakang ya, di latar belakang dalam menentukan masalah itu ada diskursus, ada perdebatan gitu ya. Ini yang biasa saya lakukan. Jadi antara cita-cita dan harapan itu berbanding terbalik dengan fakta dan realita. Jadi kita punya semacam idealisme tertentu, ya katakanlah terkait literasi. Harusnya gini, tapi faktanya nggak gitu. Berarti ada suatu masalah gimana gitu. Ada yang kurang optimal kah? Ada yang gimana gitu ya. Nah itu. Jadi kita perlu, kalau stylenya saya dalam membuat problem formulation itu adalah ada yang nggak match, nggak klop gitu antara cita-cita harapan dengan fakta dan realita. Oke. Nah, jadi terakhir untuk sub ini, tips memanfaatkan datanya, nanti kalau sudah kita tahu nih, data yang dibutuhkan seperti apa, tujuan kita seperti apa. Oke. Lalu memanfaatkan datanya bagaimana? Pertama, kita harus memperhatikan etika penulisan nih yang pertama. Jadi ini berkaitan dengan budaya dan moral. Jadi kalau kita punya data, kalau data yang objektif mungkin kita yang perlu kita lakukan adalah memberitahu sumber datanya aja gitu ya. Misalkan katakanlah data tentang ya tingkat literasi numerasi, datanya dikumpulkan oleh BPS menggunakan survei. Oke, data ini kita kutip, kita sampaikan bahwa ini adalah data hasil olahan dari BPS gitu ya. Nah, yang menjadi tantangan ketika data itu kita ambil sendiri. Gitu. Jadi etikanya kalau kita mengambil data sendiri, kita pasti menggunakan alat tertentu ya, instrumen pengambilan data tertentu, entah dengan kuesioner, wawancara, itu etikanya harus bisa dipertanggungjawabkan, harus ada dokumentasinya. Walaupun nggak diceritakan di essay, karena di essay kita cuma berbicara tentang hasil dari olahan datanya, tapi etika yang benar adalah kita siap dengan jika ada diminta pertanggungjawabkan data ini dari mana. Nah, itu kalau teman-teman menggunakan data yang sifatnya mengambil sendiri ya, tidak mengambil dari sumber lain. Kira-kira begitu. Dan yang kedua, cross-check sumber datanya, apakah bisa dipertanggungjawabkan. Ini tadi terkait dengan sumber data kita. Kalau tadi etika itu maksud saya adalah kita perlu jujur, kita perlu menjunjung tinggi etika integrasi kita sebagai integritas kita sebagai penulis. Kalau yang kedua ini cross-check sumber data ini supaya bisa dipertanggungjawabkan. Ini kalau kita bicara tentang data yang sifatnya data kenegaraan, data yang paling baik adalah satu dari negara itu sendiri atau dua dari sumber data institusi yang memang bertanggung jawab di pengelolaan data yang dimaksud, atau mungkin memang ada sumber-sumber lain. Nah, sumber-sumber lain ini yang saya maksud ini harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Artinya kita tahu siapa dia, kinerjanya bagaimana, background-nya bagaimana, metode yang digunakan dalam mengambil data bagaimana. Oke. Dan yang terakhir, tips dalam memanfaatkan data itu sifatnya netral. Yang membuat data itu jadi positif negatif, yang membuat data itu menjadi feminin atau maskulin, atau yang memberikan sentuhan-sentuhan terhadap data itu kita sebagai penulis. Dan itu boleh nggak boleh. Ya, kembali lagi bahwa ini menurut saya, pengalaman saya pribadi bahwa menulis itu adalah suatu proses kreatif. Jadi data itu netral, tapi yang memberi bumbu-bumbu itu adalah kita. Selama kita tidak mengubah makna inti, makna utama dari data tersebut, kita bisa menggunakan data sebagaimana yang kita mau, gitu ya. Tuh. Dan yang kedua, data berusaha menggambarkan suatu konteks yang lebih besar, gitu ya. Jadi konteksnya gini, teman-teman. Karena kita tahu bahwa data itu kan netral, data itu menceritakan sesuatu. Sesuatu ini apa? Jadi kita jangan sampai tenggelam dalam data. Atau kita juga jangan sampai terlalu jauh dengan data. Kalau tenggelam dengan data, kita bingung terlalu banyak data gitu ya. Kalau terlalu jauh dengan data, kita menjadi orang yang terlalu ini ya,
kita nggak terlalu imajinatif lah mungkin bahasanya ya. Jadi kalau bahasa gaulnya mungkin halu ya, karena nggak tahu datanya gimana, tapi kita punya opini sendiri yang tidak berdasar. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira prinsipnya begitu, teman-teman. Nah, bagian terakhir, kita berbicara tentang kuantitatif dan kualitatif ya. Data kuantitatif dan data yang kualitatif itu seperti apa? Oke. Sebelumnya kita memperlakukan data setidaknya ada 3 tahap ya, teman-teman. Mulai dari data itu dikumpulkan, data disimpan, data dianalisis. Jadi kalau data dikumpulkan misalkan, jadi gimana cara kita mengumpulkan data? Karena kalau kita udah tahu nih, kita butuh data tentang ini gitu. Kita mau ngumpulin gimana caranya? Ada kok di sumber data di internet gitu. Oke. Atau dari buku-buku. Oke, bisa. Dari wawancara. Oke, sip. Hasil FGD bisa dari publikasi, laporan publikasi institusi tertentu bisa juga. Oke. Lalu data itu disimpan. Artinya data itu disimpan itu bisa didokumentasikan, bisa diolah lebih lanjut tingkatan supaya memudahkan kita sebagai penulis itu misalkan menganalisis gitu ya. Jadi diubah bentuk dasarnya supaya lebih mudah untuk dipakai. Itu yang saya maksud dengan penyimpanan. Dan yang terakhir adalah datanya kita analisa. Nah, analisa ini ada berbagai macam cara gitu ya. Tapi kalau menurut saya dalam menulis esai, analisanya saya kira bisa kita samakan dalam perspektif yang lebih umum gitu ya. Berdasarkan data, nanti ada ceritanya di sini. Oke. Nah, Oke, teman-teman, kita kenalan dulu nih sama kualitatif dan kuantitatif data. Sebenarnya saya yakin teman-teman sudah memahami ini gitu dan bahkan sudah mengolah ini dengan lebih lanjut dan sudah sebenarnya berkecimpung dengan bidang ini gitu. Cuma saya sharing aja bahwa kita perlu membedakan nih data kualitatif dan kuantitatif karena karakternya beda, cara pengolahannya nanti juga ikut berbeda. Artinya analisisnya juga berbeda. Oke. Yang pertama kualitatif data. Itu data yang kualitasnya tidak berdasarkan atas nilai atau jumlah. Jadi kalau kita berbicara kualitatif ini tidak ada ukurannya, tidak ada nilai atau jumlahnya dan data tidak bisa diukur. Nah, misalkan apa? Contoh catatan tertulis dari perilaku observasi, dokumen transkrip pidato dan lain sebagainya. Catatan buku literatur itu adalah kualitatif data. Kata-kata, kalimat, gitu ya, video, itu data kualitatif. Nah, sedangkan data kuantitatif adalah data yang kualitasnya berdasarkan atas suatu nilai. Jadi ada ukurannya, gitu ya. Oke, ini akan menjadi berbeda. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita untuk menarasikan data? Untuk data yang sifatnya kuantitatif, ya, kita perlu, ini prinsip pengolahan data kuantitatif mungkin sangat familiar bagi teman-teman yang pernah baca-baca tentang statistika. Jadi gini, kalau bicara kuantitatif, gimana cara ngolahnya atau analisisnya? Saya kira prinsipnya sama. Kita perhatikan ukuran pemusatan datanya. Jadi kira-kira secara umum data ini ngomong apa? Pemusatan data ya, itu mulai dari rata-rata datanya gimana, nilai terbanyak, tertinggi, terendah, tren, proporsi, frekuensi, intensitas datanya bagaimana. Nah, kira-kira begitu. Yang kedua, perhatikan persebaran datanya mulai dari range, varian, sampai dengan deviasi. Ya, jadi data paling sebagaimana kalau pemusatan data ini, intinya adalah kalau pemusatan data kita ngomongin secara general dia bisa menggambarkan apa gitu ya. Kalau persebaran data secara lebih luas lagi dia sampai mana cakupannya. Kira-kira begitu ya bahasanya. Oke. Nah, ini contoh. Oke. Di depan yang teman-teman lihat ya, yang angka-angka ini. Angka-angka ini adalah data kuantitatif. Nah, coba di sini kita lihat misalnya. Ini pertumbuhan ekonomi periode 2005 sampai dengan 2009. Datanya adalah tahun 2005 segini ya, 5,6%, 5,5%, 6,3 dan seterusnya. Apa yang bisa kita analisa di sini? Oh, ternyata
trennya menurun. Ya. Tips saya, kalau pertama teman-teman ketemu data yang sifatnya bar chart seperti ini, dan dia dalam runut waktu, cari langsung trennya bagaimana. Ya, oh ternyata trennya dari sini ke sini secara umum turun, gitu ya. Yang kedua yang bisa dilihat kalau bentuk data seperti ini adalah selisihnya. Dari sini ke sini selisih, ada selisih ke sini, ini juga selisih, semua punya selisih. Artinya secara rata-rata ada perbedaan nih, jadi berdinamika datanya, selisihnya. Tapi in general, mana yang paling mencolok? Coba teman-teman kalau yang seperti ini cari yang paling mencolok, fitur utamanya mana. Nah, terlihat bahwa ini yang paling mencolok, ya, yang paling tinggi dan paling rendah. Itu caranya, itu basis yang bisa kita jadikan pijakan, oh data ini bentuknya seperti ini, trennya menurun, tertinggi di 2007, terendah di 2009. Dan itu berarti menunjukkan, karena ini judulnya adalah pertumbuhan ekonomi ya, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita memburuk gitu ya. Nah, kalau dilanjutkan, ini punya tren yang sama, tapi kalau di sini sifatnya fluktuatif, ada fluktuasinya, di sini stabil. Ya, dia stabil tapi agak cenderung turun ya, walaupun dia secara umum pertumbuhannya stabil. Nah, ini masih pertumbuhan ekonomi ya. Ini sebagai contoh aja, teman-teman. Nah, tahun 2015 sampai 2018 terjadi penaikan secara drastis, trennya naik gitu ya. Tingkat tertinggi tahun 2018, terendah 2015 gitu ya. Walaupun peningkatan itu terjadinya kalau secara angka ya nggak tinggi-tinggi amat, tapi kalau kita lihat trennya dia terjadi sesuatu yang signifikan di sana. Oke, itu contoh kalau kita ketemu data yang runut waktu gitu ya. Nah, kalau misalnya datanya sifatnya ini masih ada runut waktunya, tapi yang pengen saya share adalah gini. Ada 2017 targetnya sekian, realisasinya sekian. Kita kadang akan ketemu data-data yang seperti ini juga, di mana mencoba membandingkan target dan realisasi gitu ya. Biasanya ini gagasannya untuk mencari mana yang belum optimal gitu ya, target realisasi. Oke, ini nggak tercapai, ini tidak tercapai, ini apalagi ya, tidak tercapai. Ya, jadi teman-teman, kalau ini semua tidak tercapai, berarti sesuatu hal yang buruk ya, target dan realisasi pertumbuhan ekonomi dan APBN. Jadi, di sini realisasi 4,8, targetnya 5,6, tinggi banget berarti ya. Nah, semakin ke atas, akhirnya kelihatan bahwa targetnya diperkecil ya. Nah, dengan mengecilkan target, ternyata realisasinya belum kecapai, tapi hampir semakin mendekati target. Ya. Kembali, kalau kita ngomong ini ya, pada saat kita berbicara data itu netral ya, kita nggak ya udah begitu adanya. Tapi kalau kita agak lebih curiga gitu ya, mungkin curiga ya bahasanya. Target ini ngapain dikecilin? Nggak, kalau kenapa kecilnya begitu kecil gitu ya? Artinya dari 5,6 ke 5,1 ini, 5,6 ke 5,1. Kalau kita curiga, wah ini memang jangan-jangan memang setting targetnya terlalu tinggi gitu ya. Jadi seakan-akan dibuat supaya realisasinya semakin dekat gitu ya. Silakan aja kalau mau curiga gitu ya. Tapi bukan curiga sama datanya, tapi curiga dengan fenomenanya. Jangan-jangan artinya apa kalau seperti ini? Jangan-jangan kondisinya memang tidak sebaik yang diceritakan. Oke, nah itu tentu itu praduga. Kita perlu data lebih lanjut untuk mengetahui itu, gitu. Berarti harus cari data tambahan. Oke, teman-teman semua, kembali izinkan saya menggarisbawahi bahwa ini semua di depan adalah data terukur yang kita kategorikan sebagai data yang sifatnya kuantitatif. Ya, jadi bisa kita gampang, artinya lebih mudah untuk kita analisa. Kita tahu, tapi sayangnya kesulitannya adalah kita nggak bisa mendeskripsikan sesuatu yang sifatnya mendalam di sini. Artinya kenapa seperti itu? Nggak ada di data. Kenapa realisasinya nggak tercapai semua? Nggak ada di data. Kita harus cari alternatif data lain, misalkan dengan wawancara.
Siapa sih yang bikin target ini? Oh, ternyata Kementerian Keuangan. Oh, kita wawancara bagian perencanaan APBN. Katakanlah begitu ya. Oh, ternyata ada asumsinya. Mereka jawab. Oh, ternyata ada miskalkulasi. Katakanlah begitu ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, selanjutnya. Nah, teman-teman di depan adalah data kualitatif. Jadi, tadi yang di atas data kuantitatif, sekarang ini data kualitatif. Ada berbagai macam bentuk data yang menurut saya itu lebih mudah diidentifikasi berdasarkan gimana cara kita mengambil data tersebut, gitu ya. Jadi ada data observasi, ya. Tipe datanya gimana? Field notes atau gambar atau catatan, gitu ya. Data observasi nih. Nah, terus observasi itu gimana? Observasi itu kita bisa melakukan pengamatan di suatu situs sosial sekolah misalkan atau masyarakat tertentu kita lihat interaksinya bagaimana kita catat gitu. Nah itu yang jadi data adalah catatannya, bukan hasil penglihatan kita gitu. Kecuali teman-teman bikin di foto gitu ya. Oh di foto kita lihat datanya dari hasil foto itu juga bisa. Foto sebagai sumber data. Interview atau kuesioner berarti hasil datanya adalah transkripsi dari interview dan kuesioner yang kita gunakan ya. Dokumentasi, nah ini tadi yang saya maksud, dokumentasi ini bisa hand recorded notes atau catatan tangan atau optically scanned, jadi hasil scan-scanan atau foto atau video gitu ya, macam-macam. Nah ini, oh ya di sini juga ada audio visual materials. Ya, jadi mungkin pertanyaannya gini, gimana caranya menganalisis data dari foto? Tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya adalah melihat intensitas peserta belajar berdasarkan foto. Kita lihat kedekatannya bagaimana, ekspresinya bagaimana. Ternyata ada satu yang semeringah, di pojok belakang sana ada yang diem, menutup diri. Berarti ini kan ada sesuatu yang unik di sana atau perlu digali lebih dalam gitu ya. Oke. Nah, prinsipnya adalah untuk yang kualitatif, perhatikan apakah sumber terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita, katakanlah kita wawancara, yang kita wawancara ini mestinya adalah orang yang memang benar-benar bisa memberikan informasi yang kita, memberikan data yang kita butuhkan, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kebijakan pendidikan di Kota Malang, berarti yang kita perlu wawancarai adalah satu yang create kebijakan dinas pendidikan, dua adalah yang terdampak oleh kebijakan tersebut, sekolah baik formal ataupun non formal institusinya, dan yang terakhir adalah peserta didik dan yang ada di sekelilingnya, misalnya gurunya, muridnya, orang tuanya gitu ya. Nah, baru itu kita bisa dapat sumber data yang terpercaya gitu. Tapi kalau kita berbicara misalnya kalau mau menceritakan tentang kebijakan pendidikan, kita tanyanya ke Pak RT gitu ya. Ya nggak tepat gitu ya. Kecuali Pak RT yang merupakan guru gitu ya. Nah, ini beda lagi ceritanya. Nah, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkannya itu? Dan yang kedua, perhatikan keunikan dan konsistensi data. Data kualitatif itu unik dan tadi ya, sifatnya bisa sangat tidak terprediksi karena nggak bisa kita ukur. Jadi kita perlu lihat dia konsisten nggak. Orang ngomong A, orang lain ngomong AB, orang lain ngomong AC gitu. Kesamaannya adalah semua punya A gitu. Ada yang A tapi plus B, ada yang A tapi plus C gitu. Nah, konsistensinya bagaimana? Bukan berarti A dan AB berarti oh ini beda, enggak. Kualitatif enggak seperti itu. Tapi kalau kuantitatif A dan AB itu berbeda gitu ya. Dan yang terakhir ini prinsipnya ingat bahwa data kualitatif bersifat subjektif. Maksud subjektif itu begini. Cakupan data kualitatif itu tidak bisa menggambarkan konteks yang general. Dia bisa menggambarkan konteks yang spesifik. Kalau kita berbicara tentang literasi, kita ambil datanya di
katakanlah Kecamatan Lowaru di RT tertentu gitu ya. Berarti itu datanya hanya untuk RT itu. RT lain gimana? Nggak tahu. Kita harus ambil data yang di sana. Nah, karena sifatnya subjektif dan uniqueness itu ada di setiap data kualitatif. Beda dengan kuantitatif yang bisa kita general lah, karena ada prinsip sampling dan sebagainya. Oke. Nah, ini contoh. Ini untuk kualitatif tadi ya. Jadi misalkan kita bicara tentang topiknya ini, contoh ya, teman-teman. Ketahanan rumah tangga. Konteksnya adalah seorang ibu dalam kategori pendapatan lemah diwawancarai sebagai penerima program bantuan dari pemerintah, apapun itu bentuknya, PKH, bantuan pendidikan, dan seterusnya. Nah, yang ingin ditanyakan adalah tentang bagaimana dampak dari program bantuan pemerintah itu yang diterima sebagai penerima, si ibu sebagai penerima. Pertanyaannya, kita nih sebagai yang mencari data, bagaimanakah manfaat yang ibu rasakan dari program bantuan yang telah diterima? Jawabannya adalah bisa jadi kemungkinannya adalah bermanfaat. Gitu. Bisa membiayai sekolah. Bisa beli susu misalnya, gitu ya. Terus kita gali lagi dong. Namanya juga pertanyaan, namanya juga wawancara gitu ya. Follow up lagi, apakah bantuan itu mencukupi kebutuhan sehari-hari di rumah tangga? Oh, cukup, aman gitu ya, waktu kita wawancara ke ibu di suatu RT tertentu gitu ya. Kita gali lebih lanjut, apakah harapan ibu terhadap program bantuan pemerintah? Nah, teman-teman maksud saya gini, misal kita pertanyaannya cuma 2 ini, 1 dan 2, follow up aja. Kita nggak gali lebih lanjut, kita stop di sini. Ya. Ada, nanti kemungkinannya adalah karena ini konteksnya adalah seorang ibu rumah tangga yang berpendapat lemah. Jadi ada, dan kasusnya memang ada, ini saya angkat karena saya tahu kasusnya, ada di mana konteks rumah tangga itu pendapatannya sebetulnya dalam kategori mencukupi. Artinya kalau dikalkulasikan sebetulnya tidak perlu lagi mendapat bantuan dari pemerintah gitu ya. Tapi problemnya adalah bagaimana si rumah tangga ini bisa mengelola. Jadi punya pendapatan, ditabung, tapi enggak, ternyata pendapatan digunakan untuk konsumsi semua. Nggak bisa melakukan melakukan setting prioritas gitu ya. Jadi ternyata ada yang seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah mencukupi, ada yang akan bilang wah nggak cukup. Soalnya kalau bilang cukup nanti berhenti programnya. Gitu ya. Jadi nggak cukup. Apakah harapan ibu terhadap program bantuan pemerintah? Ya harapannya ditambah lagi lah gitu ya supaya bisa mencukupi. Ada nih kasus yang seperti ini Bapak Ibu. Sehingga notes dari saya adalah semakin kita memahami setting lokasi, semakin akurat data yang akan didapat. Nah, jadi kalau kita mencari dampak dari suatu program bantuan, berarti kita perlu lihat dulu nih style pengelolaan kebutuhan rumah tangga seorang ibu di rumah tangga itu bagaimana. Jangan ditanya tentang bantuannya cukup apa enggak gitu, karena kalau seperti itu bisa sangat bias gitu ya. Dan ini data kualitatif, biasnya itu sangat tinggi. Jadi kita perlu meminimalisir itu. Nah, sehingga yang kita tanyakan adalah, Bu, Ibu gimana cara belanjanya? Oh, pokoknya uang dapat saya belanjain. Buat belanja apa aja? Oh ya, saya beli sepeda buat suami saya biar sehat gitu ya. Loh, katanya kesulitan Bu, kok sempat beli sepeda? Wah, ketahuan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini hanya sekelumit gambaran yang sangat menurut saya sangat singkat gitu ya, bahwa data kualitatif itu ragamnya sangat dinamis. Dan apalagi Bapak Ibu, kita semua ini berkecimpung di masyarakat. Data yang benar-benar sebetulnya nyata itu adalah apa yang Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu lihat. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu bisa menjadikan interaksi dengan masyarakat dan komunitas itu menjadi data itu sebetulnya lebih dibutuhkan.
Karena ketimbang bergantung pada data yang sifatnya lebih general, komunitas di tempat TBM Bapak Ibu berada itu tentu jauh lebih dibutuhkan. Ya. Oke, barangkali Pak itu. Agus, mohon izin, waktunya kurang habis 2 menit, monggo. Oke. Ya, Bu, Ibu, lagi. terima kasih. Ya, makasih Bu Yanti. Kebetulan juga dari saya sudah cukup, Bu. Nah. Alhamdulillah, Mas. Terima kasih, Pak Agus. Untuk paparannya yang sangat luar biasa, banyak ilmu yang kami dapat, khususnya saya juga ini, saya setidaknya lebih memahami, menarasikan data kualitatif dan data kuantitatif, Pak Agus. Di sini, monggo, ini ada sesi berikutnya yaitu 30 menit, kita bisa praktek, Pak Agus, apa yang Bapak tadi sampaikan, paparannya mungkin bisa dipandu untuk mempraktekkannya, langkah-langkahnya. Monggo Bapak di sini. Ya, baik, terima kasih. Sesi tanya jawab, Ji. Oke, sebelum sesi tanya jawab. Monggo aja kita mungkin lebih bisa interaktif atau fleksibel. Kalau cerita daripada teman-teman panitia ini, memang sesi khusus untuk penulisan ini diadakan karena dari penyedia program kegiatan ini memang minta supaya tulisannya lebih optimal. Artinya teman-teman nanti bisa menciptakan tulisan yang memang sebagai bekal gitu. Jadi harapan saya dan kami sebagai fasilitator bisa membantu Bapak Ibu, teman-teman sekalian ini untuk menulis gitu. Nah, untuk itu kami butuh tahu nih, karena sesi ini khususnya sih tentang data. Mungkin bisa cerita dulu nih, kita bisa interaksi, mungkin teman-teman datanya gimana dan apa yang bisa kita mungkin kita expose atau mungkin kita bisa bantu di sana. Mungkin ada dari respon dulu Bu Yanti ya. Kalau ada respon silakan. dulu boleh. Mungkin bisa. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Mungkin ada ini real data yang sudah didapat, yang sudah ada di TBM masing-masing bisa disampaikan. Kita bisa diskusi bareng. Oke. Nah, ini saya lihat ada Mas Adit dari TBM Ikros. Silakan Mas Adit. Mas Adit, monggo. Mas Adit. Baik, Bu Yanti. Ya. Oke, monggo Mas Adit. Kami persilakan. Oke. Terima kasih. Suaranya agak kecil, nggih. Saya. Silakan. Nggih, sampun. Alhamdulillah. Udah ya. Nggih, sampun, monggo. Oke. Saya perlu sedikit ulasan ya terkait yang kemarin sesi siang Bu Yanti ya. Karena terus terang saya harus mohon maaf pada teman-teman dan kepada RBA khususnya selaku penyelenggara karena kemarin saya itu keluar tiba-tiba karena jaringan di tempat saya itu mengalami gangguan, jadi saya agak terlambat sampai semalam itu baru stabil dan tidak sempat komunikasi dengan teman-teman. Tadi sudah nyimak ya bagaimana paparan Mas Atu terkait bagaimana sih menarasikan sebuah data. Saya ingin tanya dulu ke Bu Yati ya selaku moderator, nanti rencana yang ditulis oleh peserta itu kondisi di TBM-nya masing-masing atau pengalaman kami ya saya pribadi ikut kegiatan MPL 2020 di RBA ini. Oke Mas Adit, itu ada info dari teman-teman panitia di RBA. Nanti hasil kita, tugas akhir kita adalah menulis semacam esai seperti itu tentang pengalaman kita mengikuti kegiatan MPL ini, khususnya pada khususnya pada literasi digital dan numerisasi itu. Seperti itu infonya. Dan di sini yang disampaikan, seperti itu Mas Adit.
Dan Oke, terima kasih Bu Yanti. penggalian data-datanya. JJ, silakan. Dilanjut dengan pertanyaan untuk Pak Atuh, monggo dipersilakan Mas Adit. Mungkin ada pertanyaan, nanti berarti saya sudah bisa punya gambaran karena memang bayangan saya ini kan angle-nya ada dua. Saya sebagai peserta dengan RPA selaku penyelenggara atau saya mendeskripsikan atau menarasikan kondisi di TBM saya. Kalau seperti itu berarti nanti tentu saya juga harus menyiapkan data-datanya. Baik, pertanyaan untuk Pak Atuh gini atau Mas Atuh ya. Tadi saya catat mengenai data kualitatif ya, ada tiga ketentuan atau 3 syarat. Pertama, bisa dipercaya, unik atau konsisten dan subjektif. Saya ingin kepada Pak Mas Atuh, bagaimana sebuah data itu tolok ukurnya disebut subjektif, karena kalau kualitatif kan memang cenderung kita itu menganggap itu subjektif, tapi bagaimana tolok ukurnya kalau itu ternyata juga tidak subjektif amat gitu loh Mas. Ya, artinya batasannya itu apa? Karena kadang kalau pengalaman saya ketika nulis esai apalagi opini itu cenderung kita memang persentase antara opini penulis dengan data itu cenderung lebih besar opininya, atau kalau dalam esai ya berarti nanti data real nyatanya itu juga agak kalah dibanding kondisi unsur subjektifnya atau gagasannya. Itu bagaimana Mas supaya kami nanti punya batasan lah biar tidak terlalu lambiar ya istilahnya. Terima kasih, itu saja dulu. Baik Mas Adit. Baik Bu Yanti, mohon izin teman-teman sekalian. Mungkin jadi pertanyaannya adalah sebenarnya batasannya seperti apa bagi data kualitatif itu bisa digunakan mengingat sifatnya yang subjektif gitu ya. Oke, sekarang begini Bapak Ibu, karena data yang sifatnya subjektif ya untuk kualitatif itu memang penggunaannya akan sangat terbatas. Terbatasnya konteks garis embargasi, garis pembatasnya boleh nggak digunakan? Itu boleh selama itu bisa membantu menjawab tujuan, membantu kita sebagai penulis itu menceritakan tujuan kita tulisan itu menulis apa. Jadi misalkan begini, kita ingin melihat, karena ini kelas ini ya, kelas MPL misalnya, kita ingin melihat, ingin menulis kesan terkait proses pembelajaran TBM yang mandiri. Contohnya begitu, datanya adalah TBM yang mandiri ini di komunitasnya masing-masing. Nah, berarti yang perlu kita bikin adalah grouping pertama. Oh, ternyata datanya untuk TBM yang mandiri ini adalah tata kelola misalnya. Oh, tata kelola itu apa aja poin-poin kriterianya? Oh, tata kelola itu ada visi misinya, ada pengelolaan keuangannya gimana, ada sumber-sumber pelaporan publik misalnya demikian. Nah, sehingga kalau kita memang ingin menulis seperti itu, data yang kita cari adalah ke para pengelolanya misalnya begitu ya. Kalau memang yang dituju adalah komunitas kita, misalkan saya di komunitas A gitu ya, TBMA, berarti saya cari tahu siapa yang mengelolanya. Oh, ternyata belum ada. Terus nggak mungkin kan nggak ada sama sekali, mungkin ada tapi yang mengelola itu mungkin masih ya tidak terorganisir gitu. Nah, cari siapa yang mengorganisir itu. Oh, ternyata ada si A gitu ya, si B gitu ya yang mengelola organisasi itu. Kita tanya, sejauh ini gimana mengelolanya? Oh, kita tidak, saya bingung. Saya mengelolanya pokoknya ada uang kita belanjain, kita kasih kwitansi gitu. Oh berarti tidak melakukan perencanaan ya. Oh, berarti tidak melakukan evaluasi penggunaan dana ya. Jadi kembali ini contoh taktisnya, tapi prinsipnya adalah Mas Adit dan teman-teman semua, kalau data kualitatif yang sifatnya subjektif, batasannya tidak ada ya. Artinya sesubjektif apapun itu, selama itu memang informasinya akurat untuk membantu kita menjawab dengan
menjawab tujuan penulisan kita, membantu kita menulis, itu bisa dipakai. Nah, yang kedua adalah kalau udah kita sesuaikan dengan tujuan kita menulis, yang kedua adalah data itu konsisten. Jadi kita bisa, artinya kalau konsisten di sebuah subjektivitas itu kan sulit juga gitu ya, karena kita melihat data, jadi pada akhirnya kita melihat informasi dari sumber itu jujur atau bohong. Dan itu kalau kita mau tahu dia menceritakan kejujuran atau kebohongan, saya nggak bisa cerita, artinya Bapak Ibu punya pendekatan sendiri untuk tahu dia jujur atau enggak. Gitu. Tapi kira-kira gambarnya seperti itu, bahwa kembali subjektivitas ini konteksnya adalah dia menggambarkan sesuatu yang sifatnya spesifik. Jadi kadang sangat spesifik dan sangat subjektif itu memang seringkali terjadi. Bahkan sangat bias gitu, itu biasa. Tapi selama itu memang bisa dipakai dalam konteks yang terbatas, itu nggak apa-apa. Artinya tidak bisa kita terlalu overgeneralized gitu. Jadi ngomongin sesuatu yang umum. Kalau udah ngomongin spesifik, kita nggak bisa terlalu yang general lagi. Berarti spesifik untuk konteks itu aja, Pak, teman-teman semua. Mungkin gitu, Mas Adit. Prinsipnya ya, prinsipnya. Mana Mas Adit? Penjelasan dari Pak Atu? Ya. Ya, sip, mantap jadi ya. Oke. Tinggal Berarti dipraktikkan. sudah cair ini ya. Sudah cair dan sudah mantap ini. Oke, ini di kolom chat ini pertanyaan sama dengan Mas Adit, oke. Tentang tugas mewakili, ini tugas yang akan dibuat oleh para peserta. Mohon maaf, panitia tolong lebih diperjelas lagi tugasnya. Terima kasih. Mungkin ini bisa dibantu Mbak Fafa. Ya. Oke. Ini yang berkaitan dengan tugas akhirnya para peserta, Mbak Fafa. Mbak Fafa MC mungkin bisa memperjelas lagi tugasnya. Bila nanti saya ada kekeliruan, nanti kita bisa disampaikan lagi ke panitia, Mbak Fafa, untuk tugas akhir dari para peserta supaya pas apa yang dibuatnya nanti. Karena memang yang berdasarkan informasi dari teman-teman bahwa tugas akhir para peserta adalah membuat semacam karya tulisan esai tentang literasi digital dan literasi numerasi di RBA, khususnya pengalaman mengikuti MPL ini. Betul nggih Mbak Fafa nggih? Leres nggih? Mbak Fafa, leres nggih? Iya, Bu. Okay. Akan dibantu dijelaskan mungkin oleh Kak Ajis mungkin. Ya, Kak Ajis monggo diperjelas untuk pertanyaan dari Bu Pita, Mbak Pita. Oke. Mohon maaf Pak Atus, nggih. Baik, terima kasih untuk tugas akhir itu nanti dalam bentuk antologi seperti itu atau esai, yaitu menceritakan tentang apa saja hal yang dipelajari gitu selama selama mengikuti sesi magang pegiat literasi di ruang belajar Akil seperti itu, dan terutama tentang ruang belajar Akil sebagai penyelenggara seperti itu di Malang, karena memang untuk menggali keunikan-keunikan yang ada di ruang belajar Akil seperti itu, khususnya untuk literasinya itu fokus pada literasi numerasi dan juga literasi digital seperti itu. Nah, selain hal-hal yang dipelajari gitu, hal yang didapat yang juga menceritakan tentang ruang belajar Akil sebagai penyelenggara, itu nanti juga menuliskan rencana tindak lanjut yang hendak diaplikasikan di TBM-nya masing-masing seperti itu. Itu kurang lebih Bu Yanti. Oke, seperti itu Bu Pita, penjelasan yang sangat pas dari Mas Ajis. Jadi nanti sekiranya sudah ada angan-angan bagi para peserta apa yang harus dibuat, apa yang harus
selesaikan sebagai tugas akhirnya. Semoga bagi para peserta yang lainnya, Bapak Ibu rekan-rekan semua sudah paham tentang tugas akhir kita. Kembali ke Pak Atuh, mohon maaf ini supaya para peserta itu jelas, nggih. Jadi kami mohon bantuan dari rekan-rekan RBA. Monggo dilanjut Pak Atus, kami persilakan. Dan mungkin Bapak Ibu semua mungkin ada pertanyaan atau langsung ke prakteknya Pak Atus. Ya, nah kalau saya rencananya Bapak Ibu mungkin kita bisa diskusi gitu ya. Maksudnya diskusi gini, kemarin kan sudah dikasih tahu tugasnya seperti apa. Mungkin udah ada rancangan kah atau tadi yang seperti Bu Yanti bilang ada angan-angan. Karena di bagian saya ini kita berbicara data, mungkin ada yang bisa cerita di sini. Topiknya nanti akan nulis apa, sehingga nanti rencananya datanya seperti ini gitu. Nah, kita akan coba bahas itu gitu. Nah, saya kira kalau yang pertama kalau kita ingin menarasikan data, praktiknya adalah satu kita mencoba menguraikan data yang kita butuhkan itu apa. Nah, datanya kita butuhkan apa, tahu dari mana, tahu dari tujuan kita, topiknya yang diambil apa, sehingga kalau boleh nih, ada mungkin 1, 2, atau 3 dari Bapak Ibu yang bisa cerita topik yang ingin diambil rencananya apa. Sehingga kita nanti coba perkirakan mungkin apa datanya, kira-kira narasinya seperti apa, bagaimana pengumpulannya, analisanya akan seperti apa. Nah, adakah mungkin di sini Bapak Ibu yang bersedia? Monggo Bapak Ibu, ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Ini kita bisa sharing data yang kita miliki di saat ini. Monggo. Ya. Oh, ini ada Mas Adit, ada? Bukan dari Sanggar Caraka. Ada Raisen Bu Yanti. Oh, nggih. Monggo, kami persilakan. Terima kasih. Oke. Suara saya kedengaran? Suaranya dengar, nggih. Meskipun agak putus-putus, nggih. Oh iya, putus-putus. Saya ini gambarnya saya ini aja ya, saya. Oke. Iya. Jadi silakan. Ini kan rencana menulis ya. Ini sebagai gambaran saja. Saya kan ada muncul idenya itu yang kemarin itu tentang optimalisasi literasi digital di masa pandemi ini yang dilakukan di RBA seperti itu. Nah, kira-kira data apa saja yang perlu saya kumpulkan untuk menunjang esai tersebut, dan kan kata Mas Atu itu kalau esai itu kan lebih ke pendapat pribadi ya. Nah, menurut Mas Atu tuh pendapat pribadi yang bagaimana yang perlu sampaikan di esai tersebut seperti itu. Baik, oke. Ya. Nah, ini contoh yang menurut saya menarik. Oke. Ya, saya share screen ya. Sebentar, Bapak Ibu. Oke. Ya. Jadi tadi contoh dari Mbak Febri ya, Mbak Febri. Ini yang topiknya adalah, ini saya coba ilustrasikan bagaimana kita mencoba menyusun narasi data gitu Bu ya, teman-teman sekalian. Jadi topiknya adalah optimalisasi literasi digital di era pandemi, begitu kira-kira. Oke. Lalu pertama ini kita akan coba gali teman-teman. Kita akan coba gali data yang kita butuhkan apa, optimalisasi literasi digital di era pandemi. Kalau kita di awal udah ngomong ini ada optimalisasi, berarti ada sesuatu yang kita rasakan
merupakan kegelisahan kita bahwa sekarang belum optimal. Ya, jadi nanti di esai kita, misalkan di latar belakang, kita sebutkan bahwa ada sesuatu yang belum optimal terkait literasi digital. Misalnya karena pandemi tadi ya, pandemi pesertanya sedikit, terus nah kebetulan saya karena ini ya sering interaksi sama RBA teman-teman, salah satu bentuk literasi digitalnya itu kan ada programnya Mbak Mei, itu apa ya, penutur itu apa ya, ini lupa saya, nama programnya saya lupa, tapi ada ada storytelling begitu ya, ada penutur. Nah, misalkan nggak optimalnya karena penuturnya kurang dalam hal jumlah DSB. Jadi pertama teman-teman sekalian, dari topik ini kita temukan nih kegelisahan kita seperti apa. Bahasanya kegelisahan, sebenarnya kalau lebih general maksudnya adalah kenapa teman-teman, kenapa kita harus mengangkat tema ini, pentingnya apa? Oh, ternyata karena di sana RBA itu udah punya program literasi digital yang maju, tapi sebetulnya harusnya bisa lebih optimal. Itu kondisinya gimana? Nah, itu latar belakang. Lalu data yang kita butuhkan adalah satu, karena kita berbicara optimalisasi literasi digital, datanya adalah perkembangan literasi digital di RBA. Artinya programnya apa? Pelaksananya siapa? Ya. Tema dan sebagainya. Kebetulan yang saya tahu nih, contohnya di RBA ini ada program yang storytelling itu, aduh maaf saya lupa namanya. Ini jaga gawangnya Mbak Merina, banyak mengundang penutur-penutur dari se-Indonesia ya, kadang yang membaca mulai dari level tingkat umur remaja, anak-anak, sampai dengan dewasa, sampai dengan lansia ada. Nah, perkembangannya bagaimana? Oh, apa yang terjadi saat ini di RBA. Lalu yang kedua, berarti yang bisa digali datanya adalah terkait misalnya tantangan dan kesulitan, gitu ya. Berarti yang kita tanya adalah melalui siapa pengelolanya, yaitu Mbak Mei. Gimana? Kita coba gali unek-uneknya Mbak Merina selaku pengelola program. Tentu sebagai pengelola program, Mbak Merina punya program nih, punya rencana, punya eksekusi. Nah, terus dievaluasi gimana rencana dan programnya terkoordinir semuakah, terlaksana semuakah? Oke. Yang terakhir, ini karena sebagai ilustrasi, yang terakhir adalah harapan. Oke. Harapan dari pengelola terkait literasi digitalnya, bagaimana? Ini akan menjadi misalkan saran, ya, saran 1, saran 2. Ini semua datanya bentuknya kualitatif dengan cara wawancara semua nih. Karena memang topik yang diambil Mbak Febri adalah terkait optimalisasi literasi digital. Kalau dengan satu kalimat ini aja, pembaca udah bisa merasa gitu bahwa optimalisasi literasi digital berarti ada semacam starting point yang sudah dilakukan oleh TBM, dalam hal ini mungkin RBA gitu ya, karena memang tugasnya mengamati itu. Berarti sudah ada starting point-nya, tapi ada semacam sesuatu yang sebenarnya bisa lebih dioptimalkan, kondisinya karena apa-apa gitu ya. Maka datanya adalah starting point-nya bagaimana, sekarang bekerja gimana, kesulitan dan tantangan seperti apa, dan harapannya seperti apa. Nah, semua ini bisa beropini. Jadi, artinya kita itu bikin tulisan bebas sah-sah aja, teman-teman, bahwa kita merasa RBA starting point-nya udah tinggi, boleh, gitu ya.
dan atau sebaliknya kita merasa starting point-nya RBA itu terlalu rendah gitu ya, nggak cukup harusnya dengan itu literasi digital, mana bisa, nah misalkan begitu, harusnya begini, itulah yang kita elaborasi, datanya udah beres semua diolah, kita selipkan pembahasan kita di setiap data-data itu. Jadi gambarannya begitu, bahwa datanya itu diambil dari tergantung topiknya kita. Dan kita udah tahu datanya ini seperti apa, 1, 2, 3, setelah kita tahu bagaimana mengelaborasikan latar belakang tersebut. Nah, ada tanggapan nggak mungkin dari Mbak Febri? Iya, Mas. Untuk harapannya itu berarti harus dari narasumbernya ya, bukan dari kita ya? Nah, dua-duanya Mbak, teman-teman sekalian. Harapan dari narasumber ini berarti sebuah ekspresi tentang kondisi ideal yang menurut dia, misalkan karena kita tanya ke Mbak Merina nih misalnya ya, harapannya gimana supaya literasi lebih optimal. Itu berdasarkan perspektif si pengelola program, dia sebagai data, tapi harapan ini nanti harus perlu diolah lagi oleh kita sebagai penulis. Sesuai nggak untuk mengatasi optimalisasi literasi digital menurut kita gitu. Jadi kalau menurut Mbak Febri, saran yang diberikan Mbak Mei ini topiknya dengan cara harusnya meningkatkan kuota, tapi Mbak Febri nggak setuju gitu. Boleh aja Mbak. Jadi artinya kita bilang gini harapannya, tapi sebetulnya bukan kuota, tapi sesuatu yang lebih fundamental, misalkan perilaku literasi digital yang masih perlu ditingkatkan, bukan perkara kuotanya, tapi kebiasaan gimana cara menumbuhkan melek digital misalnya seperti itu. Jadi kembali bahwa saran ini bisa jadi dari si narasumber, dalam hal ini contohnya Mbak Merina, tapi saran itu diolah lagi dan kita kasih semacam insight ya, masukan, pandangan kita sebagai penulis bagaimana saran itu. Karena at the end ini essay adalah, buat saya ya, essay itu keakuannya sangat tinggi. Jadi boleh kita menceritakan sesuatu dan sangat boleh kita memasukkan unsur-unsur kita di sana sesuai selama itu relevan. Ya, artinya kita nggak membelokkan pandangannya Mbak Merina sebagai pengelola program yang menyediakan data tentang optimalisasi literasi digital, tapi lebih pada kita mencoba mengelaborasi itu lebih lanjut untuk menceritakan bahwa literasi digital itu seperti apa. Nah, gitu kira-kira. Oh iya, sama terkait ini. Kamu tadi dibilang esai itu kan keakuannya tinggi ya, Mas. Kalau misalnya nih dalam sebuah esai kita ingin menyampaikan kritik ya. Kritik ke apa ya? Ke narasumber atau ke apa gitu. Nah, itu bagaimana cara kita menyampaikan agar tidak ada yang ada yang tersakiti pasti kayak gitu. Bagaimana halus ya. Kita juga harus bagaimana gitu. Baik. Ya. Baik, kalau menurut saya Mbak Febri dan teman-teman sekalian, di era keterbukaan ini memang kritik dan saran itu harusnya sangat terbuka. Kalau ada yang ini standpoint saya yang pertama, bahwa kalau ada yang tersakiti dengan adanya kritik itu nggak siap dengan kondisi di era keterbukaan sekarang. Jadi saya mencontohkan diri saya sendiri. Orang mau mengkritik saya apapun itu jelek baiknya, saya terima aja gitu. Dan itu buat bahan pembelajaran aja gitu, bukan buat saya baper misalkan begitu. Nah, itu prinsip yang pertama. Nah, terkait prinsip kedua itu yang terkait kepenulisannya. Pembahasan itu ada yang direct sama indirect. Ya, jadi kalau kita mau mengkritik, mungkin aja kita bisa secara direct mengkritik dengan pilihan diksi-diksi yang positif. Itu cara yang lebih santun memang. Bagaimanapun bisa juga kita tidak secara langsung mengkritik, tapi dengan cara misalkan perumpamaan, metafora misalkan, itu juga bisa. Dengan cara yang tidak langsung. Jadi mau cara kritik langsung atau tidak langsung, fine gitu ya. Tapi yang membuat santun atau tidak santun itu lebih pada kita sebagai penulis nih ya, adalah lebih pada pemilihan diksi. Jadi ada ya diksi yang asosiasinya ke makna tertentu, ada yang makna tertentu ya, itu kita harus bisa filter.
sehingga esai kita benar-benar bisa tampak menjunjung tinggi etika kepenulisan. Kira-kira seperti itu. Tapi ini sebagai gambaran aja ya. Menurut saya memang saya mengkritik diri saya sendiri ya. Kita sebagai warga Indonesia itu juga perlu menjunjung tinggi keterbukaan dan toleransi ya. Jadi orang mau mengkritik ya oke-oke aja sih. Kalau kita terpengaruh dengan kritikan orang, artinya terpengaruh itu nggak menjadikan itu sebagai sebuah introspeksi diri, lebih pada merasa terserang gitu ya. Itu berarti kita nggak yakin dengan apa yang kita lakukan. Jadi contoh lebih taktisnya begini, misalkan RBA dikritik gitu bahwa programnya itu nggak relevan untuk meningkatkan literasi digital, misalkan dengan penutur digital yang melalui Zoom itu, misalnya nggak relevan gitu. Dikritik nggak relevan karena ngabisin kuota, pesertanya terbatas, lalu intensitas waktunya itu terlalu tinggi misalkan, atau jamnya terlalu tinggi sehingga itu membuat orang ongkos untuk pengadaan waktu proses digital itu tinggi ya. Nah, kalau dikritik terus RBA defense gitu ya, nggak terima gitu, berarti apa yang dilakukan RBA selama ini ngapain gitu, sia-sia gitu ya. Artinya karena kita melakukan sesuatu itu pasti punya mimpi. Saya yakin teman-teman TBM di sini punya mimpi untuk sharing lah, berbagi, transfer knowledge. People fall and up ya, up and down, itu biasa. Pada saat kinerja kita buruk dikritik, berarti kita tahu pada saat itu ada sesuatu yang bisa dioptimalkan. Nah, jadi menurut saya kembali terkait esai, kritik itu malah sesuatu yang bisa jadi selling point dari sebuah tulisan, teman-teman. Dan sebaiknya itu memang ditaruh di bagian akhir-akhir tulisan ya. Jadi di bagian akhir kesimpulan itu ada ringkasan, saran-saran, dan kritik. Nah, di bagian situ adalah tingkat yang itu ruang kita untuk mencoba memasukkan suatu gagasan kita yang mungkin bisa mengkritik orang. Tapi harusnya kalau kita semua di sini bijak, apapun bentuk kritiknya disampaikan dalam bentuk yang santun atau enggak, pembaca harusnya bisa memfilter itu bahwa, oh maksudnya begini. Mungkin diksinya nggak tepat, gitu ya. Karena penulis itu punya sense masing-masing ya. Tapi kalau kita coba baca, oh maksudnya begini, oke. Itu sebetulnya saya kira indahnya penulis dan pembaca itu di situ. Gitu Mbak Febri. Ya, nambah sedikit lagi boleh? Silakan Mbak Febri, ini mumpung. Kalau dalam esai itu, ya. Dalam esai itu sudut pandang POV sih kalau saya kan seringnya di fiksi ya soalnya. Nah, itu lebih baik dimasukkan kata saya penulis atau lebih baik nggak usah dipakai seperti itu kalau di esai gitu. Oke. Kalau di esai dua-duanya boleh, Mbak. Jadi kalau pengalaman saya membaca esai baik yang akademik maupun populer itu bisa pakai sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga ada sah-sah saja, tidak mengubah substansinya. Jadi bagaimana mencoba mengeluarkan esai yang katakanlah sesuai dengan konteks kegiatan saat ini. Berarti kan harus formal karena ini kegiatan formal di katakanlah pembiayaan dan initiate oleh kerjasama antara Kemendikbud dan Forum TBM se-Jawa Timur dikelola RBA. Kita bisa katakan ini formal. Oke, berarti kita ada etika-etika formal di sana. Bukan berarti nggak boleh menggunakan sudut pandang saya atau mungkin kita secara langsung terlibat di sana. Itu boleh-boleh aja. Tidak mengubah. Tapi yang lebih perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mengelaborasi masalahnya ini, datanya begini. Itu lebih krusial. Pendapat saya sebagai bentuk analisa seperti ini. Itu yang lebih krusial di kontennya. Ketimbang lebih pada penggunaan sudut pandang menurut saya sah-sah saja. Jadi semua bisa kita pakai Mbak Febri.
Terima kasih Mas Ratu. Maaf Sama-sama. nanya Mbak. Ya. Oh, Oh, ini nggak luar apa-apa. biasa. Nah, ini berarti Mbak Febri sudah jelas ini Pak Atu. Ya. Ini sudah ada gambaran dan data-data yang harus dikembangkan. Sudah jelas ini Mbak Febri. Dengan topik yang sangat menarik ya Pak Atu ya, optimalisasi literasi digital di era pandemi. Iya. Sudah pas. Ngomong-ngomong ini Mbak Mei-nya tiba-tiba muncul nih, kayaknya merasa terpanggil ya. Yang ini punya program ini. Programnya apa ini? Dongeng gini. Dongeng. Dongeng. Ya, read aloud dan dongeng Mas Atu. Apa? Read aloud dan dongeng, daring. Oh iya, read aloud. Kasih Mbak Mei. Aloud dan dongeng. Sami-sami. Monggo untuk peserta yang lain silakan. Topik apa yang ingin diangkat? Monggo kita bisa sharing, bisa tanya ke Pak Atu langsung. Jadi mudah untuk nanti mengeksekusi ngendikannya tadi Pak Atu seperti itu. Betul. Mungkin ada satu atau dua lagi ya, tergantung waktu. Silakan. Mungkin silakan Mas dan Mbak. Ada Mungkin apa? waktu 10 menit ini, masih ada waktu 10 menit sebelum kita akhiri Pak Atu. Oke. Silakan. Jadi kayaknya masih belum ada ini. Ya, mungkin masih mencari-cari ide gitu, apa yang mau kita kritik di RBA ini ya. Nah, gitu ya. Pak, ini harus siap ini ya, kita tim panitia dan kakak-kakak yang ada di RBA ini. Yang disampaikan oleh Mbak Febri ini ada kritik ini. Tapi untuk motivasi ya itu ya Pak Atu ya. Betul. Kita di era keterbukaan Bu, dikritik apapun kita harus. Betul, itu pembelajaran itu. Silakan Bapak Ibu peserta. Kalau programnya Mas Aziz itu apa ya Mas? Ada itu apa ya Mas? Lupa. Apa Mas? Ini Mas, sharing series gitu. Nah, iya tuh. Sharing series, seri berbagi. Seri berbagi mengundang berbagai macam praktisi, akademisi ataupun dari komunitas untuk berbagi tema tertentu. Itu juga bisa dikritik. Misalkan, temanya terlalu monoton gitu, wah, sangat bisa. Artinya teman-teman sekalian, kalau memang konteks esai ini dibatasi RBA, berarti yang perlu Bapak Ibu dan teman-teman cari itu topiknya apa? Berarti kan perlu kenalan lagi dengan RBA. Mungkin di RBA ada programnya gini. Atau mungkin dari hasil kemarin diskusi, mau lihat ke sisi pengelolaan keuangannya. Berarti kita bisa merujuk langsung ke Mbak Sofi misalnya. Atau program tertentu, atau ke pengelolanya, atau manajer programnya. Nah, kira-kira. Ini ada yang resign. Silakan. Ini ada. Monggo, dipersilakan. Assalamualaikum. Dari Mbak Putri Santoso. Monggo Mbak, silakan. Kami kemarin kan mengambil topik tentang kolaborasi meningkatkan kreativitas. Jadi kolaborasi meningkatkan kreativitas. Iya. Nah, ini kan yang ditanyakan data apa saja yang nanti kita butuhkan untuk melengkapi data-data tentang kolaborasinya RBA dengan komunitas-komunitas yang lain seperti itu. Oke. Baik. Monggo Pak Tuh. Siap. Terima kasih Mbak Muflihah. Saya izin share screen lagi. Oke, ini juga menurut saya ini menarik juga nih karena kolaborasi meningkatkan kreativitas. Oke. Berarti kalau kita bedah dari 3 kalimat ini, kita punya kata utamanya adalah kreativitas dan kolaborasi. Fakta bahwa ada keinginan untuk meningkatkan kreativitas, berarti ada sebuah kolaborasi nih. Tapi kolaborasi itu harus bisa meningkatkan kreativitas. Mungkin sebetulnya latar belakangnya perlu dibedah dulu ya. Berarti mungkin saja kebutuhan misalnya gini, misalkan kolaborasi yang ada
cenderung formalitas gitu ya. Nah, ini silakan aja dielaborasi, mungkin Mbak Muflihah ya. Kolaborasinya cenderung formalitas atau bahkan atau terbatas ya. Sedangkan dihadapkan pada kondisi di mana pendidikan semakin membutuhkan kreativitas tinggi. Saya yakin Bapak Ibu khususnya yang berkecimpung di TBM ini karena banyak bicara tentang pendidikan, kita tahu bahwa sistem pendidikan yang semakin sekarang ini sedikit demi sedikit mengizinkan dan memberikan ruang kepada murid untuk menambah kreativitasnya dalam proses belajar. Nah, sayangnya kolaborasi yang dilakukan itu belum ada searah dengan ya katakanlah searah dengan kebutuhan untuk meningkatkan kreativitas itu gitu. Oke, latar belakangnya bisa seperti itu. Maka datanya adalah satu, kira-kira nih, karena kita berbicara kreativitas berarti karena kolaborasi berarti jenis kolaborasi yang sudah dilakukan apa? Sudah dilakukan RBA. Oke. Mohon maaf Pak Atus, mohon izin waktunya 6 menit lagi. Oh ya, baik. Berarti ini terakhir ya. Ada apa-apa dari panitia, Ji. Siap, baik Ibu. Oke, lanjut. Sayang sekali, nggih. Enggak, buat kenapa Bu? Nggih. Enggak apa-apa, lanjut Pak Atus, nggih. Nggih. Jadi satu jenis kolaborasi yang sudah dilakukan oleh RBA. Karena kalau memang konteksnya RBA ya. Nanti ketahuan kolaborasi partnership, kolaborasi penyedia penutur gitu ya, tergantung program namanya beda-beda. Saya juga jujur aja nggak hafal klasifikasi kolaboratornya ya, ada atau jadi namanya relawan tetap, relawan ahli, relawan ad hoc itu ada juga. Nah, terus berarti yang kedua, kalau udah kita tahu nih jenis kolaborasi yang sudah dilakukan apa, tujuan kolaborasi bagaimana? Oke, artinya kita berbicara tujuannya seperti apa. Tentu setiap stakeholder yang kita ajak untuk berkolaborasi itu punya spek, punya interest yang berbeda-beda. Misalnya RBA berkolaborasi dengan kampus gitu. Berarti tujuannya apa? Oh, tujuannya adalah lebih mendapatkan talent pool, penyedia sumber daya manusia yang cakap dalam hal akademik, misalkan seperti itu Bapak Ibu ya. Oh, bisa nggak kolaborasi yang seperti ini meningkatkan kreativitas? Bisa, misalnya karena kalau kerjasama dengan kampus atau sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, itu basis pendidikannya kuat. Karena sekarang basis pendidikannya sudah semua semakin didorong untuk lebih kreatif, maka akan ada potensi ke arah sana. Nah, selanjutnya adalah, kalau tujuannya udah ketahuan kolaborasi bagaimana, sudah tercapaikah? Apakah sudah ada upaya meningkatkan kreativitas? Ya, jadi artinya tujuan udah ada nih, misalkan menyinggung kreativitas, makanya kita kerjasama sama lembaga pendidikan, mulai dari perpustakaan, SD, SMP, SMA, sampai kampus, dan seterusnya. Lalu, sudah ada yang terkait menyinggung kreativitas belum? Gimana ya? Ya, habis ya Bu ya? Waktunya sudah habis. Oh siap Ibu. Lagi ini pembahasannya sangat asik ini, mungkin para peserta dan kawan-kawan semua, aduh kok sudah habis ini waktunya. Padahal banyak yang ingin ditanyakan ini. Nanti mungkin Bapak Ibu, kawan-kawan semua bisa difasilitasi oleh kawan-kawan di RBA. Ya, mungkin topiknya sudah ada, nanti kita bisa jawil ke Pak Atu. Tentang data-data apa yang cocok untuk topik dari masing-masing peserta Pak Atu, nggih. Seperti itu. Karena ini memang juga waktunya ini. Kayaknya harusnya diperpanjang ini ya. Ini evaluasi buat kami ini. Karena topiknya memang sangat asik.
Terima kasih Pak Atus atas penyampaian paparannya yang sangat luar Saya biasa. juga mohon maaf sekali Bapak Ibu, Sama-sama. teman-teman Monggo sekalian. disampaikan penutupnya Pak Atus. Monggo Pak Atus. Baik teman-teman sekalian, sebagai penulis, menurut saya kekuatan kita sebagai penulis adalah bagaimana kita menuangkan daya imajinasi dan kreativitas kita dengan didukung oleh fakta, data, dan informasi. Jadi apapun imajinasi kita boleh, karena kita semua di sini TBM tuh punya angan-angan, menurut saya angan-angan yang sangat tinggi dan mulia. Jadi bagaimana kita mencoba menuangkan itu, sebagaimana yang tadi sempat kita bahas pagi, bahwa kita itu public opinion mobilizer. Jadi kita harus bisa menampung aspirasi masyarakat, menyalurkannya. Lewat apa? Kayaknya kalau ngomong-ngomong aja itu kurang gitu ya. Tapi kalau lewat tulisan itu lebih bermakna karena orang bisa baca dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting sekali bagi kita untuk bisa menuliskan esai atau bentuk tulisan apapun yang mudah dimengerti dan relevan sesuai dengan tujuan kita ada di TBM masing-masing. Tujuan kita ada di masyarakat. Terima kasih Bu Yanti, teman-teman semuanya. Saya mohon maaf jika selama proses ada yang kurang berkenan. Nanti kalau butuh diskusi lebih lanjut, tentu saya membuka pintu selebar-lebarnya. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Atus atas ilmunya hari ini. Saya yakin semua peserta ini masih perlu banyak menggali dari topik-topiknya itu, apalagi tentang datanya. Terima kasih. Baik para peserta, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akhiri sesi ini. Alhamdulillah sudah selesai dan kita lanjut ke sesi berikutnya. Saya sebagai moderator mau menyampaikan mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam literasi.